Ci. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 9, ibadah akan segera dimulai. Diharapkan Bapak Ibu apabila jaringan stabil dan baik, boleh menyalakan videonya, dan untuk audio tetap dalam keadaan mati ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Selamat pagi untuk seluruh jemaat, Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Haleluya, aku harap semuanya tetap dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini di hari Minggu setelah kenaikan Tuhan Yesus minggu lalu di hari Kamis. Hari ini kita merayakan, memperingati hari Pentakosta atau hari di mana roh Tuhan turun bagi segenap umat-umat Israel di loteng Yerusalem. Untuk saat ini juga kita boleh merasakan bahwa senantiasa kita hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita. Haleluya, Bapak Ibu, mari kita akan fokuskan hati dan pikiran kita. Untuk pagi hari ini kita akan masuk ke dalam hadiratnya Tuhan yang kudus. Mari kita mau tenangkan terlebih dahulu hati kita, pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sebentar. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa. Hosana, namamu besar Tuhan. Kami rasakan Roh-Mu bekerja. Ya Tuhan, Hosana, glory. Amin. Kita mau yakini bahwa Roh Kudus pagi hari ini hadir dan senantiasa ada menyertai kehidupan kita. Amin. Roh Kudus, amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka
langsung mulai katakan, Roh Kudus kau hadir, Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan, kau lembut, kau manis, kau lembut, kau manis, kau lambang hiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan Allah Maha Tinggi. Mari langsung katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi kami minta jamahan-Mu Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Mari sembah Dia, tinggikan namanya. Dia yang layak dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Hosana, bagimu segala hormat, sembah sujud kami naikkan padamu, satu-satu Allah yang layak diagungkan. Oh, terima kasih. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia, tinggikan namanya. Haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang besar, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Kau besar, Kau dahsyat, perbuatan-Mu termulia, mujizat-Mu nyata Tuhan. Kami rasakan kebesaran-Mu yang begitu dahsyat, terjadi melimpah. Kami rindukan Roh-Mu bekerja, Roh-Mu tercurah, Roh-Mu pimpin kami, sertai kami di saat kami melangkah kemanapun, dimanapun. Kami mau hidup seperti-Mu Bapa. Kirimkan Roh-Mu ada di hati kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan.
Yesus. Mari pagi hari ini memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Biar senantiasa kita boleh review kembali diri kita masing-masing. Apakah kita sudah berjalan dengan menyertakan Roh Tuhan? Apakah kita sudah melangkah, melakukan setiap aktivitas kita sudah dengan pimpinan Roh Tuhan? Mari kita mau benahi diri kami Tuhan. Kami mau benahi diri kami kembali. Kami mau melihat apakah Roh Tuhan benar-benar masih menyala-nyala di dalam kehidupan kami. Masih besar dan masih dominan di dalam diri kami. Itu yang kami rindukan Bapa. Yang kami takuti adalah jika Roh Tuhan justru undur dari kehidupan kami. Yang kami takuti justru Roh Tuhan tidak nyaman di dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Haleluya Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari semua angkat suaramu, katakan dimuliakan, dimuliakan, katakan ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, katakan yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Siapa namanya? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan dimuliakan, haleluya, dimuliakan, ditinggikan, haleluya, Yesus Tuhan, benar Bapa, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa, haleluya, yang berkuasa, Jesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Engkau yang patut kami tinggikan, kami muliakan di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah di pagi ini Tuhan, kami terus memuliakan Engkau, meninggikan Engkau dalam kehidupan kami.
lewat ibadah kami di minggu ini dalam perayaan Hari Pentakosta, membuat kami semakin bersemangat menyala-nyala di dalam Engkau. Karena kami tahu Roh-Mu itu tetap ada di dalam kehidupan kami. Bapa, kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, melingkupi kami, menguasai kami, sehingga hanya Engkau yang kami puji dan kami permuliakan. Saatnya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah Bapa. Biarlah mereka semuanya mengambil bagian untuk beribadah, mempermuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami, baik bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau. Dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Gembala kami yang agung. Haleluya, haleluya, amin. Amin, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dari tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Yang ada di kamar, yang ada di ruang tamu, dimanapun kalian, lokasinya di rumah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mempermuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Mari dong semuanya, sebelumnya aku mau tanya, siapa pagi hari ini yang percaya bahwa Roh Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita detik demi detik? Mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Pagi hari ini kita mau angkat pujian anggur baru. Kita mau katakan bahwa Roh Kudus senantiasa tercurah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Pagi hari ini kita rasakan luar biasa Roh Kudus tercurah. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Mari katakan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan, hei anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Mari kita puji yang lebih sungguh. Mari katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, di hati kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan
nyata kuasanya. Haleluya. Mari kita katakan pagi hari ini, ada api kemuliaan ya Tuhan yang senantiasa tercurah bagi saya dan saudara. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Kita kepada dunia, bawa Yesus terkadang. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia, bahwa Yesus lagi katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia, bahwa Yesuslah Raja. Segala raja lakan, segala raja lagi katakan, segala raja. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Dia yang layak dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk kembali duduk. Haleluya. Tuhan senantiasa dan tercurah dari surga sampai ke tempat ini, terlebih sampai di hati kita masing-masing. Haleluya. Pagi hari ini mari kita mau rasakan bahwa Roh Kudus senantiasa tercurah, dan Roh Kudus datang juga lewat kebenaran firman Tuhan yang senantiasa mengubahkan kita, yang senantiasa menegur kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mau terus berjalan dengan pimpinannya Roh Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita lakukan? Karena kebenaran firman Tuhan. Kita tahu kemana kita harus melangkah, apa yang harus kita ambil dalam setiap keputusan kita, atau kemanakah kita harus pergi, mana yang baik, mana yang benar, kita tidak tahu. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan senantiasa boleh datang, menegur dan memberkati kita, terlebih boleh mengubahkan kita, karakter kita menjadi seperti Kristus. Haleluya. Pagi hari ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk doa kebenaran firman Tuhan, sebentar setelah lagu yang akan kita naikkan, minta dengan kasih Kristus, Ibu Iing akan membawakan kita di dalam doa. Mari kita angkat pujian. Penuhiku, haleluya. Kami rindu Tuhan, kami seperti rusa yang terus merindukan sungai-Mu, yang terus merindukan kebenaran firman-Mu, yang terus merindukan Roh-Mu Tuhan, yang senantiasa tercurah. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Sekali katakan, seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus penuhi
urapiku, urapiku dengan minyakku kudus-Mu. Mari Bapak Ibu, lebih sungguh kita anggap pujian yang katakan seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru, takkan penuhiku, amin, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku, urapiku dengan minyakku kudus-Mu. Lagi katakan penuhiku, penuhiku, amin, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapi kami Tuhan, urapiku, amin, urapiku dengan minyakku kudus-Mu. Lagi lebih sungguh akan penuhiku, amin, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku, urapiku dengan minyakku kudus-Mu. Mari dengan lembut katakan penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyakku kudus-Mu. Masih dengan lembut katakan penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku, urapiku dengan minyakku kudus-Mu. Lagi dengan sungguh penuhiku, penuhiku, amin, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku, urapiku dengan minyakku kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyakku kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyakku kudus-Mu. Kami sungguh rindu bahwa hidup kami senantiasa dipenuhi oleh hadirat-Mu. Inilah yang akan menjadi harta tak ternilai dalam hidup kami. Bapa, kami mau Roh-Mu senantiasa nyaman diam dalam hidup kami. Untuk itu, kami terus belajar hidup suci, hidup kudus, sehingga hidup kami
terus mengalami hadirat-Mu yang kuat. Hingga di dalamnya kami tidak mengalami kebocoran kehadirat-Mu, karena hidup kami isi dengan dunia, kami isi dengan dosa, kami isi dengan berbagai hal. Tetapi kami rindu hidup kami dipenuhi dengan kekudusan-Mu. Terus kami latih diri kami, terus kami berjuang, dan kami tahu ketika Roh-Mu bersama kami, Engkau terus akan memampukan kami untuk melewati hari-hari hidup kami, untuk semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan berbicara, pakai lidah bibirnya kehidupannya, hingga urapan yang di tempat tinggi itu turun atas hamba-Mu. Biarlah mimbar itu menjadi milik-Mu. Engkau yang menguasai segenap hidupnya, sehingga apapun yang keluar dari lidah bibirnya, itu adalah perkataan-Mu, itu adalah isi-Mu yang disampaikan kepada jemaat lewat hamba-Mu. Bapa, Engkau menguduskan hidup kami. Engkau melihat kami kalau ada ketidaktepatan kami. Layakkan kami, kuduskan kami. Biarlah hadirat-Mu yang kuat turun di hidup kami, turun di rumah jemaat-Mu masing-masing, turun di gereja di mana hamba-hamba-Mu ada saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mula pertama saya ucapkan Shalom. Saya percaya kita semua yang ada tetap bersemangat di dalam Tuhan dan tetap bersukacita untuk menerima kebenaran firman Allah. Oke, tidak lebih lanjut lagi, saya akan langsung saja kita menerima kebenaran firman Allah yang bertemakan tentang dipimpin oleh Roh. Pembacaan kita terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14. Bapak Ibu bisa buka di rumah. Roma pasal 8 ayat 14 yang berbunyi demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini seluruh gereja, seluruh umat Tuhan merayakan yang namanya Hari Pentakosta, di mana peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem menjadi awal dari kelahiran gereja Tuhan di dunia. Saya tidak menceritakan lagi bagaimana terjadinya Hari Pentakosta, tetapi yang perlu kita ingat bahwa peristiwa ini menegaskan bahwa karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan dari Tuhan, dan Allah menggenapi semua perjanjian dan nubuatannya. Dan hal yang terpenting dalam memperingati Hari Pentakosta itu adalah apa? Kita diingatkan akan karya Roh Kudus yang harus menonjol di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sebab tanpa Roh Kudus gereja Tuhan tidak memiliki kuasa apapun. Dan tanpa Roh Kudus kehidupan saya dan saudara pun kita tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk berjuang hidup di dalam kebenaran. Nah, saat ini dalam memperingati Hari Pentakosta, kita tidak lagi menantikan pencurahan Roh Kudus seperti pada waktu itu di loteng Yerusalem. Kenapa? Karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan dan Roh Kudus itu sudah mendiami kehidupan orang percaya yang hidupnya mau terus melakukan kebenaran firman Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, lewat peringatan Pentakosta ini kita boleh bersyukur sebagai orang yang percaya bahwa Roh Kudus berdiam di dalam diri kita,
menuntun kita, memampukan kita untuk terus hidup di dalam kebenarannya dan senantiasa mengalami perubahan karakter hari demi hari. Karena banyak orang hanya mau mengejar yang namanya karunia-Nya. Banyak orang hanya berpikir mengejar saat dia bisa berbahasa roh, saat dia bisa berkata-kata bahasa lidah, sudah bangga sehingga dia lupa bahwa yang sesungguhnya kita perlu, Roh Kudus itu perlu berdiam di dalam diri kita, yang artinya menuntun kita di dalam pertumbuhan rohani kita. Apalah gunanya kita berbicara secara bahasa roh, tetapi yang sebenarnya kalau kita di luar dari gereja, di luar dari tempat doa, kita mulai menggunakan mulut kita dengan hal-hal yang tidak benar. Itu bisa dipertanyakan, siapa yang memimpin kita? Dengan fasihnya kita bisa, saya tidak menyalahkan dan saya tidak mengkritik siapapun yang berbahasa roh, itu karunia. Tetapi harus disesuaikan dengan kebenaran firman. Nah, di dalam Alkitab, dipimpin atau dikuasai Roh Allah itu istilah yang dipakai untuk menggambarkan orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, melekat kepada Allah. Seperti yang terjadi di dalam pribadi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Alkitab, baik Henok, baik Yusuf, baik Daniel. Nah, di sini saya mengambil bahwa di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13 diceritakan bahwa Daud diurapi oleh Samuel. Sejak hari itu dan seterusnya Roh Allah itu ada, Roh Tuhan itu turun atas Daud. Sehingga apa? Kita tahu bahwa kehidupan Daud sejak hari itu berkuasa Roh Tuhan di atas kehidupan Daud. Sehingga Daud dipimpin oleh Roh Tuhan dan dia menjadi Raja Israel pada waktu itu. Dan kita melihat karena dipimpin oleh Roh Allah, itulah yang membuat Daud mampu menghadapi setiap keadaan, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya tidak mudah. Yusuf pun seperti itu, tidak mudah. Tetapi karena dia dipimpin oleh Roh Allah, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya, peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia menang. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan, Roh Allah di dalam diri Raja Daud. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6, Bapak Ibu pasti sudah hafal tentang Tuhan adalah gembalaku. Itu merupakan ungkapan hati dari Raja Daud. Dia mengungkapkan bahwa dia merasa tenang, dia merasa nyaman, menjadikan Tuhan sebagai gembalanya yang agung. Sekalipun dia ada di bayang-bayang maut sekalipun, karena Tuhan menjadi gembalanya, maka dia akan mengalami ketenangan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita yang pertama tadi di dalam Roma, Paulus menjelaskan bahwa karya keselamatan itu perlu diresponi dengan apa? Dengan hidup yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Penting untuk kita sadari bahwa dipimpin oleh Roh Allah itu tidak otomatis terjadi dalam kehidupan kita. Langsung dipimpin Roh Allah, langsung hidupnya bagaimana? Tidak seperti itu. Tetapi ada proses, dibutuhkan respon sebagai orang-orang percaya. Dibutuhkan respon dalam diri kita, bagaimana kita mau membuka diri ini untuk terus dituntun oleh Roh Allah atau Roh Kudus, dan kita mau taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi ada respon di dalam diri kita.
Meresponi Roh Allah yang memimpin kita, yang masuk di dalam diri kita, yang mendiami kita. Kita bukan menjadi orang yang santai, tiba-tiba sekejap jadi orang kudus. Sekejap jadi orang yang baik. Sekejap jadi orang yang benar. Tidak, jangan salah. Kitalah yang harus meresponi, berjuang untuk mau dituntun oleh Roh Allah itu. Karena tanpa kita mau dituntun, maka kehidupan saya dan saudara pastinya tidak akan pernah mengeluarkan buah-buah roh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, orang yang mau membuka hati untuk dituntun oleh Roh Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna, itulah yang harus kita lakukan. Sehingga kita dikatakan tadi di dalam ayat seterusnya, sehingga kita layak mendapatkan hak istimewa disebut sebagai apa? Sebagai anak Allah. Ini orang yang berhak menerima janji Allah. Kalau Bapak Ibu baca di ayat seterusnya di dalam ayat orang berhak tidak menuntut ya. Orang yang berhak menerima janji-janji Allah itu adalah anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Tapi kebanyakan kita belum menjadi anak Allah yang sesungguhnya. Kita belum hidup di dalam kebenaran sesungguhnya. Kita belum berjuang sesungguhnya. Kita masih nakal. Kita masih ngeyel. Kita masih sering berontak. Tetapi setiap kita menghadapi masalah, kita nuntut Tuhan, nuntut janjinya, nuntut berkatnya. Ini sudah salah. Dan janji Allah itu, kalau kita melihat janjinya itu adalah kita akan menikmati kemuliaan bersama Kristus di kekekalan nanti. Itu janjinya. Janji sebagai anak Allah bahwa kita akan bersama-sama menikmati kemuliaan Tuhan di kekekalan. Tapi banyak orang gak berfokus kepada janji itu. Janjinya janji berkat, janji kesembuhan. Hanya itu yang dituntut setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak pernah memperhatikan bagaimana kehidupan kerohanian kita. Kita hanya klaim janji Tuhan, Dia memberkati kita. Tapi kita tidak pernah melakukan bagian kita untuk berjuang bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Sehingga janji Tuhan yang sebenarnya, yaitu kita akan bersama-sama di kemuliaannya, kita lupakan. Kita lebih orientasi kepada janji-janji berkat melulu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat di sini, bahwa seperti apakah kehidupan orang percaya yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh. Kita akan melihat yang pertama di dalam Roma pasal yang ke-8. Bapak Ibu bisa buka ya. Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Orang yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh itu tidak memikirkan hal-hal yang dari daging. Ingat. Kita akan baca ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia tidak memikirkan lagi tentang daging. Tidak memikirkan hal-hal yang dari daging. Saya mau tanya, kalau tanya sama Bapak Ibu jawabannya di kamera. Saya tanya sama anak-anak di sini, daging itu enak atau tidak? Tari, daging itu enak nggak? Enak. Tapi kalau makan daging terus bagaimana Tari? Tidak sehat. Daging itu enak.
bagi tubuh. Semuanya pasti suka. Tetapi di sini kita lihat bahwa orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, dia tidak akan lagi memikirkan hal-hal yang berbau daging. Karena di ayat 5-8 tadi dikatakan keinginan daging itu maut, mematikan, membinasakan. Dan keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Arti katanya menjadi musuh Allah. Dan orang yang hidup di dalam daging, dikatakan di dalam ayat 8 tadi, dia tidak berkenan kepada Allah. Allah tidak suka, Allah tidak senang dengan orang yang masih memikirkan daging. Nah, kalau orang percaya, kehidupan kita mengerti hal ini dan kita sudah sering baca kebenaran ini, berarti kita jangan coba-coba hidupin daging di dalam diri kita. Ini kan? Kita jangan coba-coba menghidupkan keinginan-keinginan daging di dalam diri kita. Memang kita tidak bisa mengelak bahwa di dalam diri kita itu akan timbul keinginan-keinginan. Akan timbul hal-hal yang berbau daging. Tetapi lewat kebenaran firman Allah, kitalah yang memutuskan untuk tidak menghidupkan daging. Untuk tidak memberi makan daging. Karena daging ini jika diberi makan di dalam diri kita, maka dia akan semakin kuat berkuasa di dalam diri kita. Contoh saja, saat Bapak Ibu, saya dan saudara memberi makan terus, saat kita mendengar satu perkataan seseorang yang itu mungkin nyakitin telinga kita, nah kita responi dengan emosi, maka daging ini akan hidup di dalam diri kita. Emosi, kemarahan, kebencian ini akan hidup di dalam diri kita. Tapi saat kita mendengar itu seperti apapun, bagaikan pisau yang tajam kita dengar di telinga kita bahasa seseorang. Tapi saat kita dipimpin oleh Roh Allah, kita tahu bahwa hidup kita adalah hidup baitnya Allah. Roh Kudus berdiam di dalam diri. Roh Allah yang memimpin kita, maka kita tidak akan terpancing. Kita akan katakan, Rohmu lebih besar di dalam diriku. Aku tidak akan terpancing dengan perkataan-perkataan itu. Jangan dihidupkan, jangan dikasih makan. Karena kalau daging ini diikuti, dia akan terus menjadi hidup dan kuat di dalam diri kita. Kita yang harus berjuang mematikan dengan apa? Dengan memperkarakan segala keinginan kita. Dengan memperkarakan tindakan-tindakan kita. Dengan memperkarakan keputusan-keputusan kita. Apakah perkataanku, pikiranku, tindakanku, keputusanku itu sudah sesuai enggak dengan keinginan Tuhan atau belum? Nah, orang yang senantiasa memperkarakan itu, maka dia akan berhati-hati. Dia tidak akan menghidupkan daging di dalam dirinya. Kalau ada keinginannya, dia akan tanya, Tuhan, keinginanku ini seperti ini, boleh enggak? Layak enggak? Sesuai enggak dengan kehendak-Mu? Jadi enggak langsung diumbar. Keinginannya apa diumbar? Apa yang di hatinya diumbar. Tidak pernah diperkarakan apakah Tuhan suka, apakah sesuai dengan maunya Tuhan atau tidak. Asal diumbar, ini namanya menghidupkan daging terus berhidup di dalam diri kita. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 dikatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kata menyalibkan berarti mematikan daging. Orang yang sudah menjadi milik Kristus, orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, itu harus, kudu, wajib mematikan daging di dalam dirinya dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Oh, susah banget, memang susah. Saya tidak katakan mudah.
Itu sebabnya kita harus berjuang. Bukan berarti susah kita nggak mau berjuang. Bukan berarti susah kita menyerah. Tapi firman Tuhan katakan tidak ada perkara yang mustahil. Saat kita berkomitmen, saat ada keinginan. Di dalam ayat yang ke-21b, dalam Galatia pasal 5, itu ayat seterusnya dikatakan apa? Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian itu apa? Perbuatan daging di dalam ayat 19, di situ seterusnya sampai di dalam ayat 21. Dikatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, yaitu perbuatan daging, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oh, rugi saudara. Orang yang hidup di dalam daging, memikirkan daging, hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan daging. Seperti apa? Seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan sebagainya. Itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu baru perbuatan. Itu belum yang keinginan. Keinginan dipuji, keinginan untuk dihormati, keinginan untuk dilihat orang hebat, dipandang hebat, dan sebagainya. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, pastinya kita sudah sepanjang hidup kita menjadi orang Kristen dari lahir sampai saat ini. Tentunya kita mau punya satu tujuan adalah serupa Kristus sehingga kita layak menempati rumah kita nantinya. Nah, untuk itu jangan menyerah. Oh, susah Bu, menanggalkan daging ini susah. Kalau saya tinggal sendiri sih masih bisa nahan, tapi kalau sudah berhadapan dengan orang lain, perkataan orang lain itu suka pedas di telinga saya Bu. Roh Kudus saat mendiami hati saya dan saudara, berarti kita mampu untuk menahan, mengendalikan diri. Itu sebabnya izinkan Roh Kudus berkuasa memimpin hidupmu dan hidupku. Saat Roh Kudus berdiam di dalam hidupku dan hidupmu, maka kita akan pastinya mampu terus kuat melakukan apa yang menjadi kehendaknya Allah dalam kehidupan kita. Banyak orang berpikir, mengejar karunia Roh Kudus, berbicara bahasa enggak salah kalau orang memang Tuhan izinkan untuk berkata-kata bahasa lidah. Tetapi setelah habis berbahasa lidah, keluar dari gereja ngomong kotor. Mulutnya bahasanya yang sudah enggak benar. Hatinya penuh dengan kebencian, dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Apakah itu dipimpin oleh Roh Allah? Nah, sementara orang yang dipimpin oleh Roh Allah, kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, ada buahnya. Inilah, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, yang kedua adalah mengalami kemerdekaan. Mengalami kemerdekaan. Roma pasal yang ke-8, di Roma tadi tetap ya, ayat yang kedua dikatakan apa? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu mengalami kemerdekaan. Dia tidak dijajah lagi, dia tidak terbelenggu lagi, tetapi ada kemerdekaan, ada kebebasan. Itu sebabnya biasanya kalau di hari Pentakosta begini, biasanya gereja-gereja itu suka nyanyikan lagu apa itu? Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, saya bebas oleh darahnya domba Allah. Jadi lupa. Karena merasa Roh Allah itu membebaskan. Orang yang didiami oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Allah, itu mengalami kemerdekaan, mengalami kebebasan dari setiap belenggu-belenggu, dari setiap keterikatan-keterikatan di keadaan sekitarnya. Apapun tidak menjadi ikatan.
Mengapa? Karena Roh Allah itu mendiaminya. Roh Allah memimpin hidupnya. Roh Allah memimpin hidup kita berarti kita tidak terikat lagi. Terikat dengan dosa, enggak. Tidak lagi terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia. Tidak lagi terikat dengan masalah. Tidak lagi terikat dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Kalau keadaan baik, dia senang. Tapi kalau keadaannya tidak baik, dia menjadi lemah, menjadi lesu, menjadi tidak berdaya dan menyalahkan Tuhan. Ini salah. Kehidupan yang mengalami kemerdekaan berarti dia tidak terikat dengan dosa. Kehidupan saya dan saudara tidak terikat dengan dosa. Seharusnya orang yang dipimpin oleh Roh Allah, maka kita terikat dengan Tuhan. Ini loh, kesenangan kita adalah Tuhan. Keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini di sekitar kita itu bukan menjadi kebahagiaan kita, karena kesenangan dan kebahagiaanku adalah Tuhan. Ini orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Memang tidak mudah untuk seperti itu, tetapi kita harus berjuang. Mengapa orang yang dipimpin Roh Allah mengalami kemerdekaan? Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17 kalau Bapak Ibu buka, itu dikatakan bahwa di mana ada Roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan. Bahkan dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 bahwa kebenaran itu memerdekakan kamu. Kebenaran. Nah, firman itu memerdekakan kita. Saat hidup saya dan saudara terus berjuang untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan kehendaknya, itu yang memerdekakan kita. Itu yang membuat kita menjadi orang yang bebas. Tidak terikat lagi dengan dosa, tidak terikat lagi dengan segala keinginan-keinginan daging, tidak terikat lagi dengan segala hal yang ada terjadi. Keadaan apapun boleh terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, tetapi orang yang mengalami kemerdekaan, dia tidak akan terikat dengan keadaan itu. Karena kita apa? Sudah dimerdekakan dari dosa. Sebabnya kita nggak boleh menyerah dengan godaan dosa. Dosa itu ada, terus ada. Di sekitar kita bisa saja apapun bisa menjadi dosa di dalam diri kita. Tapi kita tergoda atau tidak? Tinggal kita yang memilih. Anak muda, saat engkau sudah hidup di dalam kebenaran, engkau berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tidak menutup kemungkinan engkau mengalami godaan di luar sana. Atau di luar di dalam rumah bisa mengalami godaan apapun. Tetapi kita yang memilih. Oh, tidak lagi, aku tidak mau. Ini orang yang mau dipimpin. Dan harus berjuang terus. Ini orang yang dimerdekakan dari dosa itu akan terus berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk seperti Kristus. Ini. Dia ingin seperti Kristus, mau seperti Kristus supaya layak nanti bersama-sama di kekekalan. Dan akan terus membangun hubungan yang intim melekat dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Kalau Bapak Ibu tahu, sebelum Yesus naik ke surga, dan sebelum Yesus naik ke surga masih bersama dengan murid-muridnya. Setiap saat murid-murid itu memperkarakan, memperdebatkan tentang apa, siapa yang terbesar dari mereka. Ini. Banyak hal yang mereka selalu ributkan pada waktu itu. Entah tentang makanan, entah tentang keberadaan, entah tentang merasa terganggu saat banyak orang berteriak ingin bertemu Yesus. Masih banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Melihat keadaan murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka terlalu condong dengan hal-hal yang menonjolkan diri, memperdebatkan siapa yang terbesar. Bahkan di dalam diri mereka ada ketakutan. Seperti siapa? Seperti Petrus. Sampai dia rela menyangkal Yesus. Karena ada ketakutan, takut menjadi diketahui sebagai pengikut Kristus. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Allah di Yerusalem,
pada waktu itu semuanya menjadi berubah. Menjadi berubah. Ada perubahan yang terjadi di dalam diri murid Yesus pada waktu itu. Jadi kalau orang yang mengatakan bahwa dia dipenuhi oleh Roh Allah tetapi tidak ada perubahan dalam hidupnya, itu perlu dipertanyakan. Mengaku adalah anak Allah tetapi hidupnya tidak ada perubahan, perlu dipertanyakan. Ini anak Allah atau anak siapa? Ini dipenuhi oleh Roh Kudus atau roh apa? Mengaku, oh saya sudah berbahasa roh loh, saya sudah begini loh. Tetapi kalau di luar kok gak ada perubahan hidupnya? Kata-katanya gak ada perubahan, sikapnya juga gak ada perubahan. Malah lebih ganas sikapnya, perbuatannya dari orang yang gak kenal kebenaran. Nah ini. Tetapi kita melihat di sini kehidupan dari murid-murid Yesus. Pada waktu Roh Allah dicurahkan dalam kehidupan mereka, dipenuhi dengan kuasa Allah, Roh Allah, hidup mereka berubah 100%. Mereka semakin bersemangat di dalam melayani. Mereka tidak ada ketakutan, yang ada mereka semakin berani, bahkan berani mempertaruhkan seluruh hidup, bahkan nyawa mereka untuk memberitakan Injil. Nah kita ini orang-orang percaya, kalau kita sudah merasa, kita sudah tahu bahwa kita ini ada Roh Allah ada di dalam diri kita, sudah seberapa besar kita mempertaruhkan hidup kita untuk kebenaran. Ini. Sudah seberapa besar kita mempertaruhkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin belum seberapa dibanding dari murid-murid Yesus kalau kita perhatikan. Mereka ada yang digoreng, mereka ada yang disalibkan terbalik karena pemberitaan kebenaran firman Allah. Belum lagi kita melihat Rasul Paulus bagaimana penderitaannya karena pengikutannya, pengiringannya kepada Kristus. Ini. Jadi mari kita mau merdeka. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, maka orang itu mengalami kemerdekaan. Tidak terikat dengan keadaan apapun. Oke, yang ketiga. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, hidupnya menjadi saksi atau berkat. Ini juga yang menjadi pesan Yesus sebelum dia naik ke surga. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ya. Saya bacakan sebentar. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tanda atau ciri dari kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh Allah berarti hidupnya menjadi kesaksian, menjadi berkat, menjadi saksi Kristus. Ini. Lewat apa? Lewat seluruh sikap hidup ini. Kita nggak usah mikirkan jauh-jauh bersaksi dulu. Oh, aku yang bisa menjadi apa? Yang bisa menjadi saksi hidup atau bisa menjadi kesaksian, bisa menjadi penginjil, yang bisa menyaksikan itu kan hanya hamba Tuhan, pendeta dan sebagainya. Kalau saya ini nggak bisa. Bapak Ibu yang kekasih, kita tidak dituntut untuk memberi kesaksian ke mana-mana. Tetapi kita mau menjadi saksi hidup kita, jangan lupa. Kita harus menjadi saksi dulu di mana? Di rumah dulu. Di keluarga kecil dulu kehidupan kita. Bisa gak jadi berkat di rumah kita dulu? Dengan orang tua, bisa gak kita jadi berkat? Gak usah mikirkan menjadi saksi di luar dulu. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu akan hidupnya menjadi saksi dan menjadi berkat. Itu sebabnya Yesus katakan tadi apa? Di Yerusalem dulu. Kita harus bisa menjadi saksi di rumah dulu. Anak-anak, kalau engkau katakan bahwa engkau sudah menjadi pelayan, engkau hidup di dalam kebenaran, engkau dipenuhi oleh Roh Allah, Roh Allah mendiami engkau, memimpin engkau, maka buktinya adalah kita menjadi berkat, menjadi saksi di rumah. Lewat sikap hidup.
Setelah di rumah jadi berkat, jadi saksi di mana lagi? Keluarga besar, jadi saksi. Setelah jadi saksi di keluarga besar, di tetangga, di lingkungan rumah. Setelah bisa jadi saksi di lingkungan rumah, di mana lagi? Lingkungan gereja, jemaat, berjemaat. Dan setelah itu ke masyarakat umum. Kita menjadi saksi. Maunya kita mau mengikuti pesan Kristus menjadi saksi ke seluruh dunia. Tetapi di rumah sendiri gak bisa jadi saksi. Di rumah sendiri selalu ada kebencian antara anak dengan orang tua dengan anak, suami dan istri. Bagaimana mau menjadi saksi? Biar Yesus dikenal oleh seluruh dunia. Aku mau menjadi saksi, aku mau memberitakan kebenaran. Hello, jadilah saksi di rumahmu dulu. Apalagi anak remaja yang orang tuanya belum seiman dengan kita, itu jadi PR-mu. Jadi saksi dulu di rumah lewat sikap hidupmu. Bagaimana mau menjadi saksi di luar? Orang yang hidup yang dipimpin oleh Roh Allah, dia akan menjadi saksi di rumahnya dulu. Dia akan memiliki hati Kristus yang mengasihi orang tuanya, mengasihi anak-anaknya, dan anak-anak mengasihi orang tua, suami mengasihi istri, dan istri mengasihi suami. Bukan berarti saat kita mau menjadi berkat di dalam rumah tidak ada masalah, justru ada masalah. Tetapi lewat masalah itu bagaimana kita bisa menjadi saksi. Bisa bersaksi di luar, tetapi di dalam rumah tangga, di dalam keluarga besar gak pernah menjadi berkat bagi keluarga. Bisa berkorban di luar, tetapi untuk keluarga sendiri gak bisa berkorban. Repot. Ini artinya apa? Apakah ini yang Tuhan mau? Tidak. Sementara Tuhan katakan di Yerusalem dulu. Di tempatmu sendiri dulu engkau jadi berkat, jadi saksi. Saat kita bisa menjadi saksi di dalam rumah tangga, di dalam keluarga besar, di lingkungan, di gereja dan di masyarakat, maka itu orang akan melihat kehidupan kita ada kebenaran di dalamnya. Ada kebenaran dan orang lain mau bertobat lewat kehidupan kita. Nggak perlu capek-capek kita beritakan firman, kenal Yesus. Tetapi saat orang lain melihat hidupku dan hidupmu yang menjadi surat yang terbuka, yang dibaca oleh orang lain, maka tanpa kita katakan pun orang akan bilang gini, terpesona. Wah, ada lagu ku terpesona gitu ya. Orang akan terpesona, terpesonanya bukan karena lihat kita, tapi dia penasaran orang ini kok seperti itu ya. Apa yang menyebabkan? Oh, karena dia kenal Kristus, dia adalah orang Kristen, hidup di dalam kebenaran. Oh, kalau gitu aku penasaran, aku mau juga. Jadi seperti Tari, nah Tari tinggal di keluarga yang orang tuanya belum benar di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Harus jadi berkat. Jadi apapun itu sikapmu, tindakanmu, cara bicaramu itu harus jadi berkat, jadi saksi. Itulah kesaksian. Nggak usah capek-capek jadi saksi jauh-jauh dulu. Di rumah sendiri dulu jadi saksi. Kalau engkau merasa sebagai istri adalah istri yang takut akan Tuhan rohani, suamimu belum, jadilah saksi bagi suamimu. Atau kalau engkau jadi suami yang merasa dirimu rohani, yang dirimu adalah benar-benar takut akan Tuhan, tapi istrimu tidak, jadilah saksi bagi istri dan anakmu. Ini penting. Jangan jadi saksi di luar, di dalam berantakan. Jangan jadi saksi di luar negeri, kemana-mana bersaksi, kemana-mana pelayanan, kemana-mana beritakan firman. Tetapi saat pulang ke rumah berantem dengan keluarga, dengan anak, mulutnya nggak dikendalikan. Atau pelayanan di gereja, katakan, oh kasih, tapi orang tuanya sendiri tidak pernah memberkati orang tuanya, tidak pernah ada perhatian kepada orang tuanya. Apakah ini yang dinamakan kehidupan yang menjadi saksi?
Ataukah karena kita mau supaya orang lain melihat kita menjadi saksi hidupnya rohani, hidupnya penuh dengan Roh Kudus, hanya karena kita ingin dilihat orang, itu berarti bukan dipenuhi dengan Roh Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari lewat memperingati hari Pentakosta, mari kita mau menjadi pribadi-pribadi yang mengalami keubahan hari demi hari. Kita mau kejar perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga pengiringan kita itu akan menghasilkan buah yang manis nantinya. Karena kita tidak mau menjadi umat Tuhan, menjadi umat Tuhan yang tertolak. Tapi kita mau menjadi pribadi-pribadi yang saatnya nanti kita bertemu Tuhan. Tuhan suka melihat saya dan saudara. Tuhan senang melihat saya dan saudara. Dan kita memerintah bersama dengan Dia. Itu sebabnya lewat memperingati hari Pentakosta pada saat ini, jadilah pemberita-pemberita Injil yang hidup. Lewat kehidupan, lewat kehidupanmu. Mungkin engkau tidak fasih berbicara. Mungkin saya tidak pandai berbicara, tetapi lewat sikap hidupku menjadi surat yang terbuka sehingga keluargaku, saudaraku, lingkunganku, gereja, semuanya melihat kemuliaan Tuhan di dalam diriku. Inilah yang menjadi saksi. Sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, mungkin kebenaran firman Allah pada saat ini berhenti untuk disampaikan, tetapi biarlah kita mau hidup di dalam kebenaran. Mengingatkan kita bahwa hidup di dalam pimpinan Roh berarti hidup kita menjadi baru dengan tidak memikirkan perkara-perkara daging. Yang kedua adalah mengalami kemerdekaan dalam segala hal. Arti katanya kita tidak terikat dengan apapun dan kita mau menjadi saksi atau berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya tetap mengharapkan jemaat Tuhan, mari kita terus berjuang untuk berkenan di hati Bapa. Mari kita berjuang, jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Karena saatnya nanti kita apa yang menjadi keinginan kita, yaitu bertemu dengan Dia dan dipermuliakan. Puji nama Tuhan, demikianlah kebenaran firman yang ada pada saat ini. Dan sebelum kita bersama-sama berdoa, pada kesempatan ini juga tidak lupa saya menyampaikan ya, mungkin tidak ikut beribadah bersama, yaitu Bapak Krisda, selamat ulang tahun bersama dengan Saudara Nelson. Biarlah Tuhan juga memberkati, biarlah usia yang bertambah semakin setia dengan Tuhan. Dan Saudara Hengki di Kalimantan ya, juga bertambah usia dalam minggu ini. Saya percaya setiap pribadi-pribadi baik Saudara Krisda, Nelson dan Hengki tetap semangat di dalam Tuhan, tetap berjuang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan masuk di dalam doa mengucap syukur buat kebenaran firman Allah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman yang sudah kita dengarkan pada saat pagi ini, biarlah kita mau menjadi pribadi-pribadi yang dipimpin oleh Roh Allah. Bukan menjadi pribadi-pribadi yang mendukakan hati Allah. Saya percaya bahwa ini tidak mudah, tetapi kita mau berjuang di dalamnya. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Aku tahu Tuhan bahwa siapakah aku? Aku hanya manusia biasa, tetapi Engkau yang berbicara lewat mulutku, Engkau yang ada di pikiranku, Engkau yang ada di hatiku. Sehingga setiap kebenaran firman yang kusampaikan bukanlah kebenaranku sendiri, tetapi kebenaran-Mu Bapa. Dan biarlah kami yang menerima firman-Mu, hamba-Mu bersama dengan jemaat-jemaat-Mu, kami mau hidup senantiasa dalam pimpinan-Mu. Kami mau senantiasa hidup di dalam kehendak-Mu. Sehingga kami tidak lagi memikirkan daging kami. Kami tidak lagi hidup di dalam keterikatan akan kedagingan, keinginan daging. Tetapi kami mau dibebaskan, kami mau merdeka di dalamnya. Sehingga kami layak menjadi berkat, menjadi saksi-Mu yang hidup Bapa. Bapa, siapapun kami yang hadir pada saat ini dalam ibadah, berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu. Biarlah kebenaran firman Allah memberkati kami semua mulai dari anak-anak sampai remaja,
orang dewasa, bahkan para lansia. Biarlah lewat kehidupan kami yang ada yang sisa ini, kami mau terus pergunakan untuk berjuang, untuk berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terlalu bersyukur, Engkau Allahku yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Keberadaan apapun jemaat-jemaat-Mu, hamba-Mu tidak mengetahui, tetapi Tuhan mampukan setiap jemaat-jemaat-Mu melalui perjuangan iman mereka, melalui perjuangan hidup mereka agar terus berkenan di hadapan-Mu. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-jemaat yang Tuhan telah tambahkan usianya, baik Bapak Krisda, Saudara Nelson maupun Saudara Hengki. Berkati mereka Bapak, biarlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pribadi-pribadi yang melekat dengan Engkau dan terus berjuang hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Dengan usia yang bertambah mereka semakin melekat dan melekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, bukalah hati-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Demikianlah ibadah kita pada saat pagi ini Bapak Ibu. Tetap semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Shalom, shalom semuanya. Mama Tian, Pak Mesak, Tuhan memberkati. Kusmorang, Adriel, Jenny, Kusmorang di rumah sakit ya Bu ya, semangat Bu ya, Tuhan berkati. Bu Ita, Tian, Emak, Oma Jojo, Pasiman Juntak, Tuhan berkati semuanya. Richard, Tuhan berkati semua. Nathan, shalom semuanya. Shalom, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati semuanya. Kita end meeting ya. See you next week. God bless you all.